Waktu itu tahun menunjukkan 1279 Saka atau 1357 Masehi menjelang abad ke-14, masa kejayaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk dengan Gajah Mada sebagai Mahapati yang terkenal dengan Amukti Palapanya. Banyak daerah Nusantara kala itu berhasil jatuh ke dalam genggaman Majapahit, kecuali kerajaan Sunda Galuh yang tidak bisa tersentuh oleh sumpah saktinya Sang Mahapati. Siang itu matahari bersinar terang dan langit pun cerah, akan tetapi awan gelap meliputi kawali ibu kota Sunda Galuh. Keraton Surawisesa mendadak hening melebihi kuburan di malam hari. Semua mata para pembesar kerajaan Sunda Galuh tampak menatap tajam penuh amarah dan kebencian kepada utusan Hayam Wuruk, Darmatiaksa, dari Bali yang sebelumnya berada di Majapahit untuk menyaksikan pernikahan agung antara Hayam Wuruk dan Citra Resmi Sang Dyah Pitaloka. Kedatangan mereka diutus Hayam Wuruk untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati yang menjadi pejabat sementara penguasa negeri Sunda Galuh, atas gugurnya Mahaprabu Linggabuana Wisesa beserta Prameswari Dewi Lara Linsing dan putri tercinta Sang Dyah Pitaloka Citra Resmi beserta seluruh pengiring di Palagan Bubat. Semua pembesar istana tampak terdiam seolah tidak percaya atas berita yang disampaikan oleh sang utusan. Tiba-tiba keheningan itu pecah. Kita punya puluhan ribu prajurit dan ksatria pemberani. Kita kumpulkan Wadya Balat, hancurkan Majapahit dan Gajah Mada sekarang juga. Teriak seorang hulu jurit sambil berdiri dan mengacungkan kujangnya. Matanya tampak berlinang dan berwarna merah saga menahan kesedihan dan luapan amarah yang membuncah di dada. Teriakan perang ini disambut dengan pekikan perang lainnya dari para ksatria dan pembesar Sunda Galuh lainnya. Munangganan, Mantri, Wado, Santana dan para pembesar kerajaan lainnya yang hadir waktu itu tampak tidak bisa menahan perasaan diri. Mereka semua sangat marah atas tindakan hina dan tidak ksatria yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dengan pasukan bayangkaranya terhadap keluarga kerajaan Sunda Galuh yang datang dengan maksud baik menyambungkan tali silaturahmi dengan melaksanakan pernikahan suci antara Citra Resmi dan Hayam Wuruk. Semuanya siap berperang habis-habisan secara puputan dengan Majapahit di mana hanya ada dua pilihan tersisa. Naing nu perlaya di medan laga atau sia kabeh nu binasa. Keraton Surawisesa yang awalnya hening, mendadak berubah menjadi riuh penuh dengan teriakan dan makian yang berisi luapan amarah dan kebencian. Suasana Surawisesa semakin bertambah membara dan gaduh dengan ramainya jerit dan isak tangis dari para penghuni istana terutama kaum wanita. Sementara itu para utusan Majapahit hanya bisa duduk bersila tertunduk lesu serta membisu. Para utusan ini merasa, hari ini adalah akhir dari hidup mereka. Semua luapan kesedihan, amarah dan tatapan penuh kebencian para penghuni keraton semuanya tertuju pada mereka sebagai utusan Hayam Wuruk. Mereka hanya bisa pasrah jika kematian mendatangi mereka di keraton Surawisesa ini. Sudah tenang semuanya, tiba-tiba terdengar suara yang berat dan penuh wibawa menggema di keraton Surawisesa yang sedang terluka dan membara. Suasana mendadak hening. Semuanya kembali duduk, diam dan memandang kepada sosok berwibawa yang tampak berdiri dengan tenang memandangi mereka semua. Dialah Mangkubumi Sang Hyang Bunisora Suradipati Batara Guru di Jampang. Meskipun begitu, suara isak tangis perempuan dan gumaman penuh kepedihan para emban dan dayang tetap terdengar di seluruh kadaton. Sekarang kita urus dulu upacara pemakaman raja beserta keluarga dan saudara-saudara kita yang gugur di Bubat. Kemudian kita tunjuk raja baru. Nanti dia yang akan menentukan sikap selanjutnya. Sang Batara berkata dengan tenang, jelas dan penuh wibawa. Kemudian Sang Hyang Bunisora memandang para utusan dari Majapahit seolah-olah dia bisa mengetahui isi hati dan pikiran mereka yang terlihat pasrah. Jangan lupa, urus, jamu dan perlakukan semua utusan Bre Majapahit dengan baik selama di sini. Mereka adalah tamu yang harus kita hormati. Titah Sang Mangkubumi singkat sambil memanggil beberapa pembesar istana dan juga para resi guru serta pandita untuk mengadakan pertemuan lanjutan. Pada akhirnya, para pembesar istana dan tokoh agama sepakat memutuskan untuk mengangkat Hyang Bunisora Suradipati sebagai raja dari kerajaan Sunda Galuh Bersatu yang memerintah dari tahun 1357 hingga 1371 Masehi. Itu terpaksa dilakukan karena putra mahkota Sang Niskala Wastu Kancana putra Prabu Wangi yang gugur di Bubat baru berusia 9 tahun.
Semenjak dilantik sebagai raja, Bunisora Suradipati tidak pernah mau memakai mahkota dan atribut kerajaan lainnya. Dia seorang pertapa yang lebih senang hidup dalam kesederhanaan. Sementara itu waktu terus berputar, tidak terasa puluhan purnama telah berlalu semenjak terjadinya Palagan Bubat. Suasana di Keraton Surawisesa tampak tetap murung dan jauh dari suasana keceriaan dan kegembiraan. Peristiwa pengkhianatan Bubat telah meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga kerajaan dan masyarakat Sunda Galuh. Di suatu malam yang cerah di saat bulan purnama tengah mencapai puncaknya, tampak seorang lelaki dengan pakaian resi berjalan menyusuri lorong Keraton Surawisesa. Para penjaga istana yang melihat langsung memberikan hormat dan menundukkan kepala. Dia langsung menuju sebuah kamar paling besar yang ada di salah satu sudut istana dengan pemandangan dan taman yang sangat indah. Dengan perlahan dia membuka pintu kamar dan masuk ke dalamnya. Terlihat seorang anak lelaki tampan berusia 11 tahun sedang tidur merengkol dengan lelap sambil memeluk bantal. Dia berjalan menuju tempat tidur dan duduk di samping anak itu. Dengan penuh rasa kasih sayang lelaki berusia 40-an itu mencium kening si anak dan membelai rambutnya dengan lembut. Dedeh teing anaking, anjen kudu ngalaman kaperi jeung tunggara batin nu moal bisa cager saumur hirup hidup. Gumam lelaki itu sambil terus memandanginya. Paman, kalau aku sudah jadi raja, bolehkah aku menyerang Majapahit dan menghancurkannya? Aku mau membalaskan dendam kematian ayah, ibu dan si teteh. Anak tersebut tiba-tiba terbangun dan bertanya dengan polosnya. Lelaki itu tampak memandang si anak dengan wajah muram, sambil mengusap kepalanya dengan lembut, dia menjawab dengan penuh keyakinan. Dengarkan anakku, kersaning pangeran, tanpa kamu serang, Majapahit akan hancur dengan sendirinya akibat perebutan kekuasaan para keturunannya. Jawab lelaki tersebut dengan lembut yang ternyata sang Bunisora. Kamu akan menyaksikan kehancuran mereka. Tambahnya sambil memijit kaki Anggalarang sang Niskala Wastu Kancana, keponakan yang sangat disayanginya melebihi anak-anaknya sendiri. Dan kamu adalah Siliwangi, pengganti Prabu Wangi ayahmu. Kamu akan menjadi seorang maharaja besar dan agung. Tegas sang Bunisora sambil membetulkan selimut keponakannya dan mencium keningnya. Kilauan air bening tampak di sudut mata sang Raja Resi. Dia teringat peristiwa beberapa tahun lalu ketika dirinya meminta kepada Mahaprabu Linggabuana untuk tidak berangkat ke Bubat setelah kedatangan Patih Madu yang menyampaikan lamaran dari rajanya. Dia berpikir tidak pantas seorang calon mempelai wanita mendatangi laki-laki. Selain itu dirinya seperti sudah mendapatkan firasat yang kurang baik atas keberangkatan mereka. Akan tetapi sang Prabu yang juga merupakan kakaknya tetap bersikeras untuk berangkat. Dirinya beralasan Sunda Galuh dan Majapahit adalah saudara dan ada terah yang sama. Firasatnya terbukti, sang Prabu beserta Prameswari dan putri tercintanya sang Dia Pitaloka Citra Resmi beserta seluruh pengawal yang berangkat ke Majapahit gugur dibantai di Palagan Bubat. Dia bersyukur kepada Sang Hyang Widi, Anggalarang sang Niskala Wastu Kancana yang merupakan putra mahkota tidak ikut dalam rombongan tersebut. Setelah merenung beberapa saat, sang Bunisora pun pamit dan melangkah pergi dengan diiringi pandangan dari sang putra mahkota. Waktu terus berputar dan zaman pun berubah. Tak terasa, menjelang tahun ke-13 masa pemerintahannya, Sang Hyang Bunisora memanggil para pandai ahli pembuat perhiasan emas terbaik untuk datang ke Istana Surawisesa. Ki Pandai, kalian semua sengaja aku panggil ke Surawisesa. Putra Prabu Wangi sebentar lagi akan naik tahta. Keluarkan semua kemampuan terbaik kalian. Buatkan mahkota yang berbeda dari sebelumnya. Ini akan menjadi satu-satunya mahkota raja yang kalian buat semasa hidup kalian. Mahkota ini akan dipakai oleh Raja-Raja Besar Sunda Galuh sepeninggalku. Titah sang Prabu Resi. Para pandai pilihan dan terbaik itu pun menyanggupinya. Mereka meminta waktu 13 purnama untuk menyelesaikan mahkota tersebut. Selama 3 purnama pertama, mereka lalui untuk menyucikan diri dan bertapa mengharapkan restu dari Yang Maha Kuasa. 3 purnama berikutnya mereka lalui dengan mengumpulkan bahan-bahan terbaik berupa emas dan permata dari seluruh pelosok negeri. Pada purnama ke-7 mereka pun mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik mereka untuk membuat dan menyelesaikan pembuatan mahkota tersebut. Akhirnya mahkota pun selesai dibuat pada purnama ke-9 sesuai dengan yang diharapkan. Dalam 4 purnama berikutnya,
Para pandai membawa mahkota hasil karya mereka berkeliling ke seluruh pelosok Tatar Sunda Galuh untuk menyucikan dan meminta doa serta berkat dari semua resi guru dan pandita dari semua kabuyutan dan kamandalaan yang berada di bawah kekuasaan Kadaton Surawisesa. 14 tahun berlalu dari semenjak gugurnya Prabu Wangi di Palagan Bubat dan inilah saatnya bagi sang putra mahkota di Wastu. Setelah sekian tahun berkelana dan melanglang buana menjadi pengembara dan pertapa, Wangi Sutah Sang Niskala Wastu Kancana naik tahta menjadi Maharaja menggantikan Sang Hyang Bunisora di usia 23 tahun pada 1371 Masehi dengan gelar penobatan Mahaprabu Niskala Wastu Kancana Prabu Resi Buana Tungga Dewata Prabu Linggawastu Putra Prabu Linggahyang. Inilah kali pertama mahkota binokasi Sang Hyang dipakai oleh seorang Maharaja Sunda Galuh yang kemudian bergelar Prabu Siliwangi, sosok pengganti sang ayah Prabu Wangi yang gugur di Palagan Bubat.